Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, saya Ananda Rizka Malia, NPM 21403031009 dari kelas IPA 1, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena biomagnetik pada migrasi hewan guna memenuhi tugas mata kuliah kelistrikan dan juga kemagnetan yang diampu oleh Bapak Siswanto. Nah, jadi dalam kehidupan makhluk hidup yang terjadi di bumi, aktivitas di dalamnya sangat dipengaruhi oleh adanya medan magnet bumi. Nah, medan magnet bumi itu apa sih? Nah, medan magnet bumi merupakan suatu daerah di sekitar bumi yang masih mendapatkan pengaruh gaya tarik bumi. Nah, jadi sebagian besar makhluk hidup, terutama hewan, akan memanfaatkan medan magnet bumi ini untuk melangsungkan kehidupannya. Kemudian, hewan ini mampu mendeteksi adanya medan magnet bumi karena di dalam tubuhnya terdapat magnet. Nah, fenomena tersebut disebut dengan istilah biomagnetik. Adanya medan magnet bumi juga sangat membantu hewan dalam mencari mangsa, menghindari musuh, serta menentukan arah untuk bermigrasi. Nah, kira-kira hewan apa saja ya yang menggunakan medan magnet bumi sebagai alat navigasi mereka untuk bermigrasi? Nah, mau tahu jawabannya? Yuk simak penjelasan selanjutnya ya. Nah, jadi ada beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi sebagai alat untuk navigasinya. Kemudian, untuk hewan-hewan tersebut, yang pertama ada migrasi burung. Beberapa jenis burung seperti burung elang akan melakukan migrasi di tiap musim tertentu. Burung tersebut akan menggunakan partikel magnetik pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan adanya medan magnet bumi. Nah, ternyata pada zaman dahulu juga ada burung merpati pos yang dapat digunakan untuk mengirim surat dengan memanfaatkan medan magnet bumi untuk arah navigasinya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara merpati ini bisa pulang ke tempat asalnya? Nah, jadi untuk burung merpati ini akan memanfaatkan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet pada kepala burung merpati. Nah, apa yang terjadi? Ternyata setelah dipasang magnet di kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan untuk pulang. Hewan selanjutnya yaitu ikan salmon. Ikan ini merupakan salah satu ikan penghuni Samudra Atlantik dan juga Samudra Pasifik yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Nah, ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar tempat awal mereka menetas, serta tumbuh dan berenang mengarungi lautan. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian, ikan salmon ini yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal tersebut terjadi karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang bisa dideteksi oleh ikan salmon. Hewan selanjutnya yaitu penyu. Penyu memulai serta mengakhiri migrasi pada satu tempat, misalnya pantai timur Florida, Amerika Serikat, yang memiliki jalur migrasi sejauh 12.000 km melewati Laut Sargasso di wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Nah, waktu untuk sekali migrasi sekitar 5 hingga 10 tahun. Penyu ini bermigrasi secara sendiri tanpa mengikuti migrasi penyu yang lainnya. Pergerakan penyu mengikuti jalur medan magnet memiliki tujuan untuk menjaga agar penyu tetap berada pada lautan hangat dan wilayah yang memiliki banyak makanan. Selanjutnya ada lobster duri. Lobster ini adalah salah satu jenis lobster yang melakukan migrasi. Berdasarkan penelitian, setiap medan magnet dirubah, maka lobster duri ini akan menyesuaikan agar tetap bergerak menuju ke arah utara. Selanjutnya, bakteri. Dalam tubuh bakteri terdapat organel yang disebut dengan magnetosom. Kelompok bakteri yang dapat melakukan navigasi dan bermigrasi dengan menggunakan medan magnet disebut dengan magnetotaktik bakteria. Kemudian yaitu paus.
Paus yang menggunakan medan magnet bumi sebagai alat navigasi untuk melakukan pendeteksian arah untuk migrasi. Namun dalam proses perjalanan migrasinya, paus merupakan salah satu hewan yang sering tersesat hingga terdampar. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti adanya kesalahan navigasi karena geografi pesisir yang rumit, perubahan topografi bawah laut, bentuk pantai yang aneh, ataupun faktor lainnya seperti gangguan kesehatan. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.